Tapi tadi karena saya punya sesuatu yang mendorong saya harus. Ini kecil, ini dunia paling kecil. Kalau panggung aja takut sama gue, apalagi ini. Alhamdulillah bulan ketiga saya megang peran utama di 6 judul film. Karena saya punya visi, harus sampai, nggak mau lama-lama saya. Ya, melampiaskan apa ya? Kayak semacam itu apa sih namanya emosi. Oke, ya, Dut, biar happy juga, terus ada aktivitas yang positif. Oke. Ini kalau ibunya Pak, anaknya jawab. Kamu pengen jadi dubber? Kenapa? Nggak tahu. Oke. Oh ya. Biar punya kerjaan yang sesuai passion. Saya ngambil contoh yang ini aja dulu. Kerjaan yang sesuai fashion. Tadi fashion juga ya. Basic tadi kalian sepakat dong, voice actor. Berarti basic dasarnya adalah aktor. Kalau kamu tidak di audio tapi tetap di aktor, mau nggak? Mau nggak? Mau? Kamu? Ini yang fashionnya sama nih, mau nggak? Lebih fokus di audio sih. Ya kan pertanyaan saya, kalau umpamanya kamu nggak perlu di audio, tapi kamu ditawari jadi aktor, Ya. dan kemungkinan berhasil, mau nggak? Hah? Ya. Sekarang saya tanya, yang lain, mau nggak? Nggak usah jadi dapur. Oke? Ya. Jawaban itu tadi membuktikan kalian visinya tidak kuat. Nah, visi itu nggak bisa dikarang. Visi itu lahir di dalam diri kita. Kalau kamu nggak jadi dapur gimana? Kayak gue nggak akan kawin. Contoh ya. Ya, ngapain sih bangga banget jadi voice actor dapur? Gak terkenal di belakang layar, suaranya doang. Apa senang? Hah? Apa senang? Masalah? Hah? Itu visi. Ya kita menggali visi, karena visi itu penting sekali. Kalian masih dalam proses menuju yang namanya wujud, yang namanya voice actor, ya nggak? Tadi. Saya kasih contoh. Yang kamu lihat itu apa? Bayangan. Bentuk nyatanya mana? Tangan. Kalau ini nggak ada, kan berarti nggak ada visi. Ah? Coba paham pelan-pelan. Visi itu ada kalau kamu sudah menangkap wujud. Wujud itu dalam dimana jadi dan proses berpikir, ya. Oke? Ini saya jelasin. Oke? Untuk menemukan itu tadi diingat ya. Kamu harus temukan dulu visi itu udah paling mendasar. Kenapa itu harus ya? Visi itu adalah bentuk pikiran, tindakanmu, pandanganmu, kemampuanmu terhadap si wujud. Wujud tadi apa? Voice actor. Semua harus mengarah ke sana. Itu yang mendasarin alasan kamu kenapa mau jadi voice actor, kenapa bangga banget sama jadi voice actor. Yang tahu jawabannya kamu. Visi itu ada di dalam dirimu. Yang menentang, yang mendorong, yang mematahkan semangatmu adalah visi tadi. Kalau itu nggak ada, perjalanan nanti saya jelasin. Itu banyak akan menghalangi kamu jadi voice actor. Ini kita nongkrong nih, pinggir jalan rame-rame. Mobil yang paling keren apa sih? Yang orang Indonesia melongok itu apa? Maxi.
Oh, Badarwa kecil. Lambu, Ya, lambu, yang, lambu. yang Ini. apa? Cristiano Ronaldo beli 150 miliar itu. Apa kan pakai? Bugatti. Ah, oke. Kita duduk bareng-bareng. Ini di dalam mobil lewat. Ceng. Semua pasti pengen. Oke? Tapi mobil itu pelan-pelan hilang. Keinginan itu lama-lama itu bukan visi. Oke? Ya. Visi itu sesuatu yang membuat kamu harus harga mati. Ya. Ya. Makanya ini salah, pesertanya salah. Mana udah bertahun-tahun datang lagi itu wah visinya udah kuat. Atau kepepet atau bingung. Oke? Itu tadi. Bayangan inilah yang paling nyata dibanding ini tadi. Kamu temuin dulu baru ini akan konkret. Kalau kamu nggak punya bayangan ini, ya ini nggak ada. Paham nggak sama analogi sampai situ? Bu nanti tolong dijelasin adiknya ya. Iya, Pak. Ya, adik-adik juga remaja gitu. Karena ini berlaku ke semua bidang. Kamu pengen jadi apa harus jelas. Ya. Kayak kemarin Om tanya kan, kamu kenapa mau jadi artis? Pengen kaya, pengen terkenal. Kalau gitu kamu terkenal kaya nggak usah jadi artis mau? Mau? Terus ngapain? Ngapain kamu belajar acting? Capek-capekin? Kamu nggak ada kebanggaan sama dunia ini dong. Udah pasti di perjalanan tumbang. Karena perjalanan itu proses panjang. Sampai sini, ke gambar kira-kira? Ya, nanti dicari ya. Karena yang bisa jawab kamu sendiri. Itu yang tiba-tiba Cecil bisa, Nadia bisa. Aku harus jadi voice actor, gitu. Itu. Atau analogi yang paling sederhana gini. Kalian punya pengalaman nggak ya? Kalau zaman Om sih sering terjadi. Lagi jalan, tiba-tiba dikejar anjing. Pernah nggak ngalamin itu? Pernah. Oke. Tiba-tiba kamu lari kenceng. Terus tiba-tiba ada got kamu loncatin. Padahal gotnya itu kalau kamu nggak dikejar anjing, nggak mungkin kamu bisa loncatin. Oke? Itu temuin. Ya, paham nggak? Kalau kamu nggak nemuin itu, ya, jangankan nyebrang jembatan, nggak punya ongkosnya kalah. Udah deh nggak usah casting, nggak punya ongkos. Itu real banget, ya. Tapi kalau kamu punya kekuatan itu, urusan belakangan itu kipas angin gue jual dulu deh. Gue yakin jadi dapur, gagal lagi ternyata. Udah jual ini, casting gagal. Usaha udah jual saya. Kamu akan lakuin upaya-upaya menuju ke sana. Kalau ngomong enak, enak. Kalau enak, emang nggak usah ada visi. Ya. Karena kenyataannya nggak ada yang enak. Nggak ada yang menjamin kamu jadi voice actor. Kalian ya adik-adik ini kan aktor ada kan. Nggak ada yang jamin kamu jadi artis. Nggak ada. Yang menjamin itu adalah individu. Orang you tuh ngelahirin banyak dapur. Salah sebenarnya. Paham nggak? Yang membuat mereka jadi dapur mereka, bukan saya. Adi itu angkatannya saya sih. Disebutin. Ya. Ardi itu kalau di dalam kemampuan masih urutan sekian. Ada yang jago-jago di atas dia. Tapi karena visinya nggak kuat, yang lain tumbang. Bener kan? Istrinya, Marin, apalagi? Saya kok dia latihan, saya pusing. Saking ngeliat dia semangat banget. Ini tetangga gue marah nggak dia ngomong. Latihannya, kan latihan suka di rumah saya. Bener-bener semangat ya. Oh, tetangga gue marah nggak? Saya ngajarin malah yang tak pusing. Saya berusaha untuk mematahkan tim. Jadi dapur itu nggak enak. Sampai saya gituin. Beneran ini ya. Tapi karena dia tadi itu ya, visinya kuat. Dari sampai. Dia, bukan saya.
Tugas saya kan cuma memprovokasi ya. Nah. Oke. Bayangan tujuan. Kenapa itu menjadi penting, menjadi sangat vital, karena perjalanan berikutnya adalah next. Ini yang suka dihindari semua orang. Zaman sekarang apalagi? Gara-gara makannya mie ayam pengennya instan kan? Kenyataannya nggak ada yang instan. Ya, yang ada cuma mie ayam. Apa? Indomie. Atau makanan-makanan di supermarket itu yang instan. Realita hidup tuh nggak ada kayak gitu. Ada proses. Proses itu tadi tuh. Dia kena waktu. Udah berapa tahun sesinya? Itu 10 tahun. Nah. Oke. Makanya saya ngakuin dia tadi, makanya saya bilang dari awal salah nih. Harusnya bukan mereka yang datang. Ya insya Allah saya nggak salah ya. Karena punya visi bagus. Pertahanan. Ini cuma tempat ngetes berarti ya. Betul. Wah, tempat ngetes mahal banget kamu ngetes di sini. Oke? Proses itu ujian mental. Datang ke Om Joko. Ya kan? Kemampuan oke, udah jadi aktor. Tes suara, yakin kan? Tiba-tiba ada kabar, kok nggak ada WA. Mental itu diuji nggak di situ? Bener nggak? Kalau kamu visi nggak kuat, bukan fashion gue kali. itu yang buruk lagi, bidinya pil kasih. Kok kenapa sih cari penyakit? Persoalannya di kamu, persoalannya bukan industri, nggak ada kaitannya. Mau bidinya pil kasih terserah dia, orang yang punya perusahaan. Hei, nggak ada urusan sama kita. Kamu sebagai profesional, jangan mikir kayak gitu. Kamu tunjukin kamu bisa. Ya. Dia besar. Ini enggak? Betul nggak katanya? Kamu ngas-ngasan. Ya. Yang paling mendasar ke bawah. Serius. Harus serius. Kalau perlu 24 jam. Kamu latihan harus 24 jam. Gimana latihannya? Mahal. Ntar gue ajarin. Mahal. 24 jam latihannya. Ayo. Kenapa saya bisa menyiapkan itu? Karena saya punya proses. Mungkin sebagian udah pernah dengar. Saya pertama kali masuk Asvisco, perusahaan distributor film pertama di Indonesia yang besar banget itu. Ya, saya datang ke sana gara-gara mau kawin. Bingung kan, nggak ada hubungannya kan? Akhirnya saya harus nikah. Tapi saya seniman panggung saat itu kere, nggak punya duit. Mau nggak mau saya harus nyebrang ke industri. Saya belum kenal dunia dubbing sama sekali, nggak tahu. Saya cuma tahunya ketika sampai di sana. Karena saya pengen ngelamar jadi kru. Ternyata di produksinya nggak ada, prosesnya nggak sesuai ekspektasi saya. Ada anak-anak muda gua, Ferdiari Okami, Jeffrey. Saya nanya sama Arthur Tobing, waktu itu yang nangani Arthur Tobing. Bang, itu anak muda ngapain? Dubbing. Apaan itu dubbing? Itu yang suara yang kayak gimana? Gak ngerti, saya gak ngerti, demi Allah. Karena itu saya awam sama dunia itu. Itulah pas disebut, saya perang batin. Ketika akhirnya disebut judul film itu, saya perang batin. Itu loh yang kemarin populer, Little Missy. Padahal saat saya di dunia aktoran, itu saya benci banget itu yang namanya dubbing. Kayak dapo kayak gitu kan. Ini ngomong apa kayak cekek-cekek sih. Di sini saya nentang.
Tapi pada saat saya datang ke tempat itu, dihadapkan sama situasi itu, saya mikir, gue balik nggak kawin dong. Kalau gue terus, dari kenapa udah sendiri. Tapi cuma saya doang yang tahu. Untungnya, entah nama. Saya duduk, dan akhirnya saya berpikir, ini hal baru, dunia baru. Ya. Tapi karena saya setidaknya paham tentang dunia aktor, ini berarti saya hanya mempelajari medianya. Paham? Saya aktor, berarti yang harus saya pelajari adalah medianya. Karena keilmu keaktoran sudah pasti nyambung. Oke. Hitungan detik, saya memancing diri saya untuk menemukan visi. Dalam bulan itu apa? Ini nggak ada kaitan sama terkenal ya. Kekasih di rumah, nikahilah aku. Gitu. Baiklah, aku akan jadi dapur. Bang, saya siap. Yaudah kalau gitu, kamu ikut tes wise. Apa itu tes wise? Nanti saya dikasih naskah. Terus apa? Dia balik. Apa ada yang boleh nggak juga boleh? Bingung ya. Ya udah, aktor. The best aktor kayak Rohaya, the best aktor panggung. Banget dong, belagu kan? Enggak, belagu. Tapi kan dunianya ini beda. Gak ada yang kenal gue. Iya. Saat itu gak ada yang kenal saya. Cuma ada beberapa yang tahu. Saya masuk ke dalam studio. Oke, lihat. Mas saya itu berdiri dan ngumpulin naskah. Tanya. Tik. Dia ngomong, saya belum ngomong. Wah, hancur hidup saya. Ya Allah, gue gak jadi kawin gitu kan. Udah keluar itu dengan kayak tentara kalah perang. Coba dong. Di sini saya sudah berpikir udah pasti tidak diterima. Mulut gerak, saya belum ngomong. Saya ngomong, mulutnya diem. Orang dari begini. Turun deh. Ada beberapa orang ya. Ada saya dipanggil. Karakter suara lo, oke. Kalau mau lo training sebulan. Ini kaitan sama visi ya. Ketika saya ditantang 1 bulan, saya punya persoalan. Rumah saya Jakarta Timur, Pondok Pinang itu Jakarta Selatan. Saya nggak punya kerjaan. Untuk training 1 bulan itu, nggak mungkin saya puasa kan sebulan. Ya kan? Berarti kan saya harus makan. Karena tadi saya punya visi yang kuat. Saya minjem duit sama kakak. Bulan depan tak pulangi. Dapat pulang, saya berangkat training 1 bulan di Catholic School. Training itu pasti atau tidak kira-kira? Nggak pasti kan? Oke. Yang penting tahap 1 lewatin, masuk tahap 2. Di situ saya langsung pelajari semuanya. Ilmu itu kita buka semua. Oh, dia bentuk begini. Saya ngeliatin gerak-gerik semua. Karena saya punya ilmu keaktoran. Saya harus peka, saya harus merespon apapun yang terjadi di situ. Oh, namanya Dewi. Oh, begini. Oh, namanya Jeffrey, orang begini. Aku lihat dapat satu-satu. Ada dari proses semangat visi yang kuat tadi, saya bisa menangkap ilmu itu dalam waktu 1 bulan. Dan akhirnya kita bisa menyiasati trik persoalan kita sehari-hari. Kalau dapat kredit, tahu kredit ya? Udah ya? Gitu kan? Berapa kalau tuh ya? 15.000 ya? 15.000 satu film. Wah, lumayan nih sehari kalau 7 studio. Akhirnya saya bisa menyelesaikan masalah persoalan kendala tadi kan. Oke, gue nggak gajian, tapi dari kredit aku dapat uang. Kalau nggak salah totalnya 200.000 saat itu. Lumayan dong. Rokok saya masih 400 perak. Sekarang 14.000. Berarti 200.000 di tahun itu kalau di sekarang kan sekitar 1 jutaan. Lumayan dong. Tapi saya jadi sama kakak, Kak, bukan bulan depannya lagi saya. Selesai. Yaudah lo boleh tuh. Lo tinggal nongkrong sini, entah kalau ada tokoh dipakai lo dipakai. Persoalan lagi nggak? Nunggu betul ongkos ya.
Datang ke studio butuh ongkos ya? Bengong, nggak ada kejelasan, ya kan? Bener nggak? Ngalamin kan? Ada ragu, perang batin kan? Tapi tadi, karena saya punya sesuatu yang mendorong saya harus. Ini kecil, ini dunia paling kecil. Kalau panggung aja takut sama gue, apalagi ini. Alhamdulillah bulan ketiga, saya megang peran utama di 6 judul film. Karena saya punya visi, harus sampai, nggak mau lama-lama saya. Itu nggak selesai di situ. Saya nggak cukup jadi dapur, nggak mau. Saya harus jadi PD. 9 bulan saya jadi pengarah dialog. 1 tahun lewat 2 bulan, saya jadi koordinator RT. Dapat nggak? Jadi ngapain kamu lama-lama? Ayo belajar supaya tidak lama. Paham? Apalagi adik-adik ya. Jangan nanti santai aja, gue masih SMP. Cukup. Habis waktunya. Oke, sampai sini ya. Untuk menjalankan proses itu perjuangan kamu gak gampang. Soalnya sekali lagi saya ingetin lagi, yang pertama visinya temuin dulu. Ya. Itu tadi kamu bisa seperti saya, ngadepin apapun, benar apapun, itu terlewati. Oke? Ya. Itu ditemukan karena nggak mungkin dikarang. Kalau buat proposal bisa. Proposal apa? Menuju Indonesia lebih baik. Enak banget ngomongnya kan? Gimana baiknya? Pokoknya baik. Oke? Bukan itu ya maksudnya ya. Dia ada di dalam dirimu. Next.